Setelah membunuh sang istri, pelaku pembunuhan AHT yang bersembunyi di rumah keluarganya di Desa Pon, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, akhirnya ditangkap polisi. Halo semuanya, selamat datang di Kasus Mbak Aku Biarsa. Gimana keadaan kalian hari ini semuanya? Kalau misalkan kalian ada masalah, yuk lah, apapun keadaanmu, yuk semangat aja ngejalaninya. Dan hari ini aku akan membawakan satu berita atau satu kasus yang mungkin ramai banget di media sosial dan banyak di media massa, terutama di Facebook. Dan kasus kali ini tuh memang terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yaitu sebuah kasus pembunuhan yang cukup tragis dan menyedihkan, di mana ada seorang istri yang dicap-cap oleh suaminya pada saat karaoke. Dan kasus ini tuh diduga dipicu oleh rasa sakit hati yang berujung pada tindakan kriminal yang sangat-sangat disayangkan. Jadi ya mungkin langsung aja seperti biasanya, sebelum kita ke kasusnya silakan cari tempat yang tenang, nyaman, dan enak dengerinya. Dan berikut ini adalah kronologi ceritanya. Kronologi dari peristiwa ini tuh terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai Sergai, tepatnya di Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban. Pelaku pembunuhan dari kasus ini tuh bernama Agus Herbin Tambun. Dia itu berusia 47 tahun dan istrinya yang menjadi korban itu bernama Hertalina Simanjutak, umurnya 46 tahun. Kasus ini tuh ya sangat heboh karena pembunuhannya itu disiarkan live streaming di Facebook. Jadi dengan tikaman yang berkali-kali gitu. Jadi waktu live itu ya suaminya itu mencap-capkan ke leher, ke tubuhnya itu berkali-kali. Dan peristiwa ini tuh terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 9 malam. Pada saat kejadian, korban saat itu sedang melakukan siaran live dan bernyanyi atau karaoke di media sosial Facebook. Pada saat live, ada beberapa keluarga dekat korban yang juga berada di lokasi kejadian pada saat itu. Tiba-tiba, secara nggak terduga datang suami dari Hertalina yang muncul dan mengambil pisau di meja. Dan selanjutnya, pelaku itu menikam korban dari belakang sebanyak 5 kali. Pada saat diperiksa, tikaman itu mengenai bagian perut, payudara, dan juga tangan korban. Korban itu dilarikan ke Rumah Sakit Cefani Tebing Tinggi. Namun ya sayangnya nyawa dari Hertalina itu tidak terselamatkan. Dan akhirnya ya jasadnya itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan visum lebih mendalam. Sedangkan pelaku setelah membunuh istrinya, dia itu langsung pergi melarikan diri, nggak tahu kemana, pokok pergi aja gitu kan ya. Dan nggak lama dari itu pihak polisi itu menerima laporan tersebut dan mereka itu langsung bergegas mencari pelaku pembunuhan itu. Dan pencarian pelaku itu bisa dibilang sangat cepat karena dengan kesigapan Pak Polisi, akhirnya tidak lama pelaku itu ditemukan dan ditangkap di rumah kerabatnya di Dusun 2 Desa Pon, Kecamatan Seibamban pada hari Minggu pagi. Pada saat polisi itu menangkap pelaku, polisi itu juga mengamankan pisau yang digunakan pelaku di rumah kerabatnya tersebut. Terus pertanyaannya adalah, apa kira-kira motif dari pelaku? Kok sampai tega banget membunuh istrinya tuh sampai segitunya dan sekeji itu gitu kan? Ternyata baru-baru ini tuh diketahui bahwa motif dari pengakuan pelaku itu dia itu membunuh istrinya lantaran dia merasa cukup sakit hati karena si istri itu masih sering berhubungan atau komunikasi dengan sang mantan suami. Berarti ya istrinya ini sebelumnya sudah pasti pernah menikah gitu kan ya. Akhirnya mungkin cerai atau apa gitu kan. Jadi hingga kecemburuan itu menjadikan kasus yang sangat menakutkan tersebut yang dilakukan oleh suaminya yang sekarang ini. Dan saat ini pelaku itu sudah ditangkap dan masih menjalani pemeriksaan oleh pihak polisi. Jadi masih belum diketahui pasti gimana kelanjutan dari kasus ini. Tapi aku berharap semoga pelaku itu dihukum yang sangat berat dan proses dalam penyelidikannya dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan keluarga yang ditinggalkan.
Dari kasus ini ya mungkin bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Semoga kedepannya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Dan apalagi ini adalah termasuk pembunuhan yang sadis karena benar-benar dilakukan saat live di Facebook gitu. Ya kalian bisa bayangin sendiri kalau misalkan kalian nonton live-nya orang gitu, terus kalian lihat video kayak seolah-olah kalian melihat pembunuhan secara langsung, itu kan serem banget ya. Ya mungkin kita tunggu aja ya update terbaru dari kasus ini. Semoga nanti menemukan titik terangnya dan aku akan membawakan lagi kalau misalkan nanti ada fakta-fakta baru mengenai kasus ini. Dan ya mungkin itu aja ya. Ini memang sedikit banget yang beritanya cuma segini aja gitu. Aku merangkum ini Mas Yandre. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya dan bye bye.